BPDHS Dodokan Moyosari bersama berbagai mitra menggelar penanaman 200 batang pohon di Persemayan Mandalika, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI dan merupakan respon langsung terhadap tantangan lingkungan mendesak yang dihadapi Lombok Tengah, khususnya di KEK Mandalika. Kepala BPDHS Dodokan Moyosari, Sigit Haryadi, menjelaskan bahwa penanaman ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi bentuk ajakan kepada seluruh pihak untuk aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Aksi ini bertujuan menggerakkan masyarakat agar aktif menanam dan memelihara hutan, terutama di kawasan penyangga Mandalika. Ini juga sebagai antisipasi terhadap bencana seperti banjir dan longsor. Bibit yang ditanam meliputi jenis endemik dan produktif, seperti alpukat, kenari, nangka, kemiri, bisbul, dan jamblang. Sigit menekankan bahwa pohon produktif memiliki fungsi menjaga air, menyerap karbon, dan menyediakan buah bagi masyarakat. Secara lebih luas, kegiatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak di sekitar KEK Mandalika. Kepala DLH Lombok Tengah, Sarkin Junaidi, menjelaskan bahwa penanaman ini adalah bentuk kolaborasi nyata untuk mengatasi deforestasi dan alih fungsi lahan yang tak terhindarkan seiring pesatnya pembangunan pariwisata di KEK Mandalika. Penghijauan masif ini juga menjadi upaya konkret untuk mengatasi dampak emisi karbon dari event internasional seperti MotoGP. Sarkin menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan Mandalika menjadi destinasi pariwisata super prioritas, sekaligus pariwisata yang hijau dan berkelanjutan. Ia berharap upaya ini dapat membuat kondisi alam di Mandalika menjadi lebih sejuk. BPDHS Dodokan Moyosari dan DLHK memiliki visi jangka panjang yang sama, di mana Persemayan Mandalika harus bertransformasi. Harapannya, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat produksi bibit, tetapi juga menjadi pusat ekowisata dan edukasi. Meskipun upaya penghijauan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, tidak sehari dua hari, dan harus dilakukan secara intensif, keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Pungkasnya. Tentu saja kami selaku unsur pemerintah daerah sangat menyambut baik upaya untuk melakukan penghijauan ini. Karena sebagaimana kita maklumi, di sekitar kita ini sudah terjadi deforestasi, yaitu perubahan peruntukan lahan, yaitu dari hutan menjadi pertanian, di bangunan-bangunan juga, gitu ya. Sehingga kalau jangka pendeknya bisa kita rasakan, tapi jangka panjangnya lebih parah lagi kalau kita tidak segera melakukan upaya perbaikan. Begitu ya. Gimana? Harapan kita sih memang seperti itu, dengan adanya gerakan penghijauan ini, ya walaupun ini adalah kegiatan yang tidak sehari dua hari, tapi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi kalau ini usaha ini kita lakukan secara masif, insya Allah saya yakin, saya percaya cepat atau lambat kondisi alam kita akan kembali seperti dulu. Kemudian saya juga berharap dengan adanya gerakan penghijauan ini, nantinya daerah kawasan ekonomi khusus ini tidak hanya orang akan datang ke KEK saja, ke daerah sirkuit saja, tapi bisa saja ini akan menjadi daerah tujuan wisata lain gitu. Tujuannya terutama itu daerah wisata penghijauan gitu. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi tempat ini selain menjadi tempat pembibitan, juga media pembelajaran sekaligus menjadi objek wisata. Kita berharap kalau wilayah ini sudah pasti akan dipelihara oleh balai bibit gitu. Tapi ini yang kita harapkan di luar partisipasi masyarakat itu gitu. Jadi masyarakat selain bisa menanam, juga yang penting adalah memeliharanya gitu. Karena yang akan disediakan nanti dibagikan kepada masyarakat adalah bibit pohon buah gitu. Tidak hanya bibit pohon batang gitu. Artinya pohon yang ditanam ada menghasilkan gitu. Kita harapkan juga sekarang ini kepada masyarakat yang sekarang ini seperti di belakang kita hanya berpikir sesaat 3 bulan, kita mulai mencoba mengedukasi mereka
mengintervensi mereka, kita tawarkan apakah mereka siap dengan bibit-bibit pohon. Toh juga ini tidak akan mengurangi penghasilan mereka gitu. Supaya ada tumpang, apa namanya istilahnya, ketika jagung tidak ada, mereka bisa berharap dari tanaman lainnya gitu sebagai apa namanya sumber penghasilan mereka. Gitu. Ini kita sebenarnya memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, itu diperingati di tanggal 28. Kita sebenarnya mengajak masyarakat untuk menanam. Ini karena sekarang ini kan kita udah ada teguran lah dari Allah ya, ada bencana, ada banjir, ada longsor. Nah, salah satunya ini kita kan hutan yang udah rusak, lahan yang udah gundul, ini kita lakukan penanaman. Ini sebenarnya gerakan bersama supaya masyarakat itu sadar akan cinta akan lingkungan dan hutan. Iya, Karena banyak sekali iya, lahan-lahan gundul. iya, betul. Kalau ini kita tanam sebanyak 200 batang. Ini kita tanam khusus buah-buahan karena kita berada di pusat persemaian Mandalika. Ini luasnya kurang lebih 32 hektar yang ada di dalam pagar. Nah, ini kita sebagai contoh bahwa kita itu kalau kita punya berbagai macam buah-buahan, tanaman itu kita ya selain menjaga air, itu bisa untuk pangan buahnya, kemudian kita juga dari oksigennya. Nah, itu. Tadi Zoom Ya. juga bersama Wakil Menteri. Zoom-nya mungkin habis ini karena kita menunggu yang dari Jogja yang secara nasional dibesarkan di Taman Nasional Gunung Merapi ada di Magelang. Nah, itu ntar kita mungkin Zoom kurang lebih mungkin jam 12-an. Serempak berarti. Serempak, yes, berapa- Indonesia. Wah, banyak tuh. Banyak. Masing-masing beda. Masing-masing provinsi itu kemampuannya beda-beda. Kebetulan kalau yang di sini di Mandalika ini kita tanam tanamannya besar-besar ya. Ini 200 batangnya ini gede, ini udah kesulitan kalau kita kalau di dalam hutan ya. Ini kebetulan ada di dalam persemaian, kemudian ada di pinggir jalan, kita pakai yang sudah besar tanamannya. Bapak Ibu, penanaman akan kita lakukan secara bersama-sama. Silakan, ada di sebelah kanan, ada di atas bukit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.